Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan kita masih diperkenankan untuk memasuki hari baru, hari karunia Tuhan. Saat ini sebelum kita memulai dan melanjutkan aktivitas kita, mari membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 106 ayat 40 sampai 48. Namun sebelum itu, mari berdoa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa kami yang di sorga. Saat ini kami anak-anak-Mu datang berdoa kepadamu, mengucap syukur dan berterima kasih atas perlindungan-Mu semalam yang telah berlalu kepada kami. Terima kasih Engkau masih memperkenankan kami untuk melanjutkan hidup kami di hari yang baru, hari karunia-Mu Tuhan. Saat ini, sebelum kami memulai dan melanjutkan aktivitas, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Tuhan, mari fokuskan hati, jiwa, dan pikiran kami agar kami dapat mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman kebenaran-Mu ini. Dengar dan terimalah doa kami Bapa yang kami panjatkan kepadamu melalui dan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mazmur 106 ayat 40 sampai 48, firman Tuhan. Maka menyalalah murka Tuhan terhadap umat-Nya, dan Ia jijik kepada miliknya sendiri. Diserahkannyalah mereka ke tangan bangsa-bangsa, sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka. Mereka diimpit oleh musuhnya, sehingga takluk ke bawah kuasanya. Banyak kali dilepaskannya mereka, tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka, tenggelam dalam kesalahan mereka. Namun Ia menilik kesusahan mereka ketika Ia mendengar teriak mereka. Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka, dan menyesal sesuai dengan kasih setia-Nya yang besar. Diberinya mereka mendapat rahmat dari pihak semua orang yang menawan mereka. Selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan, Amin, Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan tema yang penuh makna, yakni di dalam penghukuman ada pengampunan. Dalam tema ini, kita akan merenungkan bagaimana Tuhan menunjukkan kasih setia dan pengampunan-Nya meskipun dalam penghukuman. Dalam proses hidup beriman seseorang, seringkali pertanyaan-pertanyaan membingungkan muncul dalam benak kita. Contohnya, jika Allah adalah kasih, mengapa masih ada penghukuman? Atau jika manusia berdosa, mengapa masih mendapat pengampunan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini seolah-olah mengatakan bahwa Allah itu pelin-pelan atau tidak punya pendirian. Pemazmur dalam bacaan kita hendak menegaskan bahwa Allah tidak pelin-pelan atau Allah bukannya tidak punya pendirian, tetapi tindakannya yang menghukum dan mengampuni ingin menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu Maha adil dalam setiap putusannya. Itu terlihat jelas dalam tindakan Allah yang menghukum bangsa Israel dengan murka-Nya, namun pada akhirnya tetap mengasihi dengan setia.
Pertanyaannya, mengapa Allah menghukum setiap tindakan dosa? Karena dosa adalah pemutusan relasi yang benar antara manusia dengan Allah. Maka setiap tindakan dosa mendapat penghukuman dari Allah. Namun penghukuman dari Allah sebenarnya adalah proses pemurnian bagi umat yang berdosa. Itulah sebabnya di dalam penghukuman ada pengampunan. Ketika bangsa Israel memberontak dan hendak melawan Allah, pemazmur sungguh menyaksikan bahwa mereka diganjar dengan penghukuman. Ayat 41-43 bacaan kita. Namun, di dalam penghukumannya itu, Allah tetap mendengar kesusahan dan teriak mereka minta tolong. Ayat 44-48 bacaan kita. Hal ini sungguh menegaskan bahwa Tuhan tetap setia dan penuh kasih. Allah sungguh tidak membiarkan umatnya mengalami penderitaan dan penghukuman. Kasih setia dan pengampunannya lebih besar dari murkanya. Allah sangat mengasihi kita umatnya. Namun, mengapa kita umatnya justru enggan untuk saling mengasihi? Ketika kita mengalami pengampunan Tuhan, mendapatkan pengampunan Tuhan, itu berarti kita dipanggil untuk hidup dalam kesadaran akan kasih karunia-Nya. Kita juga dipanggil untuk menjadi pembawa pengampunan dan kasih kepada orang lain. Seperti Tuhan yang mengasihi kita, kita juga harus mengasihi sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam penghukuman ada pengampunan. Tuhan tidak meninggalkan kita dalam dosa, tetapi Ia memberikan kita kesempatan untuk bertobat dan menerima kasih karunia-Nya. Firman Tuhan menegaskan bahwa dalam berbagai kondisi hidup dan suasana hati kita, entah sedang marah ataupun bahagia, jangan pernah berhenti untuk saling mengasihi dan mengampuni. Amin. Mari berdoa untuk mengakhiri renungan kita hari ini. Mari satu dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan ketika kami berdosa dan menerima penghukuman-Mu. Engkau selalu memberikan kami kesempatan untuk bertobat dan menerima pengampunan-Mu. Bantulah kami ya Tuhan, untuk hidup dalam kesadaran akan kasih karunia-Mu. Isi hati kami dengan rasa syukur dan hak kasih, sehingga kami dapat menjadi pembawa pengampunan dan kasih kepada orang lain. Berikan kami kekuatan untuk selalu kembali kepadamu dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menjaga dan memberkati kita.